Halo, halo, Bung Rocky. Kita lanjutin ngobrol tadi pagi ya karena sempat terpotong. Kita ngomongin kereta api cepat, tiba-tiba ngomongin soal pilpres. Nah, sekarang kita ngomongin soal pilpres nih lebih 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 dalam. Tapi sebelum kita ngomongin pilpres, saya kira saya ajak sedikit ini masih sampai sekarang masih ramai di media sosial. Ini pernyataan dari Gubernur NTT. Ini Victor Laiskodat yang juga dia menyatakan tidak akan mencalonkan diri lagi jadi gubernur. Dan ini respon dia terhadap data statistik muncul terbaru bahwa NTT itu sekarang menjadi provinsi ketiga termiskin di Indonesia, ya di bawah Papua dan Papua Barat. Padahal kata dia sumber daya alamnya itu melimpah. Ya kesimpulannya dia cuma satu kata dia, pemimpinnya tolol. Nah dia bilang, nih orang mulai banyak kata-katanya stupid, tolol, bajingan, pengecut sekarang udah jadi kosakata yang sudah biasa, sudah diterima oleh publik sebagai sebuah hal yang menggambar itu bukan lagi apa ya? Ini bukan kesopan santunan, tapi menggambarkan realitas yang sesungguhnya. Tapi ya, saya mesti ingatkan dia gubernur NTT ya, sekarang masih gubernur NTT. Dia tidak menyebut gubernurnya tolol, tapi pemimpinnya tolol. Coba kita baca rasa batin dari Pak Gubernur, Ya. yang sebetulnya dia mau mengucapkan hal yang jujur bahwa sistem pemerintahan kita atau cara kita mendistribusikan keadilan itu masih jauh dari masuk akal tuh. Sehingga dia mungkin bikin refleksi, ya udahlah saya yang tolol tuh. Tetapi refleksi itu kan menunjukkan bahwa pemerintahan secara umum tidak mampu untuk mendistribusikan pembangunan yang merata tuh. Kalau Pak Laskodat mengatakan bahwa potensi sumber daya adanya memang, tetapi yang mengeksplorasi dan mengeksploitasi itu kan bukan rakyat NTT kan. Kan banyak sebetulnya sumber daya yang akhirnya dieksploitasi oleh oligarki sehingga nilainya itu tidak jatuh pada masyarakat NTT, jatuh ke pusat tuh, bahkan CSR di satu daerah bisa jatuhnya ke Solo tuh, bisa jatuhnya ke Semarang kan, ajaib tuh. Jadi kita anggap aja Pak Victor melakukan refleksi itu. Tentu dia nggak mungkin mengatakan ya Pak Jokowi yang tolol gitu. Tapi kita merasa bahwa ada refleksi dalam dari Pak Victor Laiskodat yang menganggap bahwa sebetulnya NTT itu bisa bisa ditemukan kembali pada kemampuan dia untuk self, untuk membangun diri sendiri kan. Ini menyangkut juga sistem penganggaran sehingga mestinya ada beban yang anggaran yang lebih bagus dikirim ke NTT supaya sumber daya itu bisa dikelola. Kan betul Pak Victor Laiskodat bahwa NTT sumber dayanya ada, tetapi sesuatu yang potensial kalau belum ada di pasar itu tetap nggak ada nilai ekonominya kan. Emas yang ada di NTT misalnya itu ya tetap dia dikandung di bumi, dia baru jadi berguna kalau udah dieksplorasi dan dieksploitasi lalu dia tiba di pasar-pasar dunia tuh. Itu juga yang kita bayangkan di seluruh garis katulistiwa itu mineralnya luar biasa. Tapi kalau dia diandalkan aja untuk dieksploitasi oleh asing misalnya, maka nilai lebihnya kan nggak jatuh ke pemerintah kita tuh. Jadi kita anggap bahwa refleksi dari Pak Gubernur itu betul untuk menerangkan bahwa ada kebijakan makro yang juga tolol. Kebijakan makronya tuh, yaitu pembebanan distribusi pembangunan yang tidak merata. Jadi dasar-dasar itu kita berupaya untuk memahami kekesalan dari Victor Laiskodat. Apalagi kalau kita hubungkan ya Pak Victor kan bagian dari Nasdem yang mungkin juga sedang mengucapkan proposisi-proposisi yang kritis pada pemerintah itu sehingga memakai kata tolol tuh. Tetapi kita anggap aja bahwa ini adalah refleksi dari seorang pemimpin yang menganggap ada kesempatan sebetulnya. Tetapi situasi makro politik dan ekonomi kita tidak memungkinkan sumber daya di NTT itu dieksploitasi habis-habisan untuk kepentingan rakyat. Ya, kan sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Victor ini ya apa kondisi kalau kita mikro dari Indonesia begitu ya, Bung Rocky ya. Kalau secara makro kan itu hal yang sama juga terjadi di Indonesia dan tentu kita akan apa ya kita kan apresiasi kalau ada seorang presiden katakanlah ya ini kalau negara Indonesia yang kaya raya begini dan kemudian rakyatnya tetap miskin, gini rasio makin timpang gitu, ya pemimpinnya yang tolol. Ya, saya kira kita malah bisa melihat itu ada semacam kelegaan gitu melihat bahwa ada otokritik terhadap ini, bukan kemudian malah anti terhadap kritik. Ya, itu pentingnya. Saya anggap Pak Victor Laiskodat itu melakukan otokritik untuk refleksi. Karena sebetulnya kalau kita makrokan, makroskopikan pandangan kita, NTT adalah provinsi termiskin.
Indonesia itu. Tetapi sekaligus Indonesia adalah bagian dari negara-negara miskin memang di dunia kan. Kan data internasional mengatakan dari 100 negara miskin itu Indonesia ada di situ. Jadi tidak usah berkecil hati kalau dikatakan kalau Pak Laiskodat membuat refleksi karena memang Indonesia ini negara miskin. Yang kaya ada 3-4 orang sebetulnya tuh. Itu yang ditunjukkan oleh disparitas, oleh Gini rasio segala macam tuh. Jadi pikiran Pak Laiskodat betul, dia membenarkan keadaan makro bahkan. Bukan cuma NTT yang miskin, juga Jawa Tengah itu provinsi termiskin di Jawa tuh, ya padahal dipimpin oleh gubernur yang dari kalangan Wong Cili. Kenapa Wong Cili terlantar di situ kan? Ya tapi dibandingkan NTT dan Jawa kan lain, iya, tetapi kebijakan gubernur Jawa Tengah itu Pak Ganjar itu memiskinkan orang. Kemiskinan di Semarang itu ada di atas rata-rata nasional. Artinya memang Jawa Tengah juga ada provinsi termiskin tuh. Demikian juga kalau kita bandingkan dengan Papua tuh. Di Papua ada sumber daya macam-macam, tapi dia tetap provinsi termiskin. Kan itu intinya kan. Jadi benar, sangat benar Pak Laiskodat melakukan refleksi bahwa NTT memang provinsi termiskin, dan itu artinya ada kesalahan di tingkat perencanaan makro, yaitu kebijakan negara terutama. Ganjar ada di dalam gagal untuk memberantas kemiskinan karena juga satu paket dengan kegagalan Jokowi untuk meningkatkan daya beli. Demikian juga Papua. Jadi akhirnya kita mesti melihat bahwa kabinet itu salah merancang pembangunan ekonomi. Kenapa? Karena anggaran yang harusnya memelihara orang miskin dipakai untuk membangun jalan tol, dipakai untuk membangun ibu kota, dipakai untuk mensubsidi kereta cepat. Kan begitu cara melihatnya. Ya. Nah enak nih, nah, bridgingnya pas nih ya. Kita lihat dari mikro, tapi kemudian buat makro soal pencapresan. Mulai yang tadi pagi kita tunda ya. Ini petanya sekarang makin jelas ya, Bung Rocky ya. Kalau kita lihat komposisi dari partai pendukung itu, coba ironisnya maksud saya itu sekarang ternyata Ganjar atau calon presiden dari PDIP yang kata Hasto sebelumnya ini bakal jadi magnet partai-partai untuk bergabung. Sekarang itu komposisi kalau dari dukungan di parlemen dia paling kecil loh, Bung Rocky. Jadi terbesar Pak Prabowo ya sampai 46% sekian, kemudian Anies Baswedan itu 28% sekian, dan Ganjar Pranowo itu sekitar 25%. Itu pun kalau masih P3 bertahan di situ. Kalau P3 keluar juga dari situ, kembali reuni dengan KIB, ya dia paling kecil. Ya kalau kita lihat PDIP punya kursi 20% di situ tuh, dan memang tinggal itu. Tapi itu kursi ketika 2019 Jokowi adalah kader PDIP. Ya. Kalau dihitung sekarang itu pasti tinggal separuh. Kan dasarnya berhitung begitu kan. Jadi memang secara rasional ya PDIP udah sangat cemas. Apa caranya PDIP untuk membalikkan keadaan? Masih mungkin, yaitu rapikan kembali partai berdasarkan garis Soekarnoisme. Kan PDIP hanya mampu bertahan kalau terus-menerus mengatakan Soekarno hidup di batin rakyat. Kan itu. Walaupun dengan segala macam gimmick, tapi orang masih menganggap ya PDIP itu kalau nggak ada gambar Soekarno di baliho-baliho nggak ada pentingnya Ganjar tuh. Karena ada gambar Soekarno di belakang relawan itu nggak ada pentingnya. Tetapi kalau Puan di belakangnya ada gambar Soekarno, di belakang Ibu Mega gambar Soekarno, orang percaya bahwa memang itu dasarnya kan. Jadi genealogi PDIP memang Soekarno, itu aja tuh. Nah itu karena itu saya selalu mendorong supaya PDIP lakukan konsolidasi, batalkan Ganjar, jadikan Puan. Nah, itu baru akan ada game changer. Bagaimana cara supaya PDIP naik suaranya? Setiap hari Puan kritik Jokowi aja kan, bahwa ini calon kami yang gagal. Akui aja tuh bahwa Pak Jokowi adalah petugas partai yang gagal karena tidak mau ikut di dalam rancangan besar politik PDIP. Itu akan memulihkan kepercayaan orang pada PDIP. Tapi bukan Ganjar yang bisa jadi faktor pemersatu, hanya Puan yang bisa jadi faktor pemersatu. Nah kalau itu terjadi, saya bikin kalkulasi bahwa dalam 2 minggu pertama itu PDIP naik lagi suaranya. Nah Puan pasti naik lagi suaranya. Nah itu kesempatan Puan untuk gandeng mereka yang kecewa dengan keadaan cawe-cawenya Pak Jokowi kan. Jadi bagian-bagian strategis ini ya kita usulkan, ini usulan bagus ya buat PDIP. Saya membantu PDIP untuk memperoleh kembali momentum. Momentum PDIP hanya mungkin terjadi bila Puan memimpin PDIP itu. Kenapa? Karena orang cuma ingat PDIP itu adalah Soekarno, bukan Ganjar. Ya, okay. Bukan Jokowi. Kan sekarang juga orang akhirnya ya memang PDIP bukan Jokowi. Karena itu salah Ibu Mega untuk
terlalu membesarkan Pak Jokowi kan. Kan kita tahu bahwa kekacauan ini terjadi karena persaingan politik antara Jokowi dan Ibu Mega tuh. Nah, kesalahan strategis PDIP adalah terlalu memusuhi Jokowi sehingga orang akhirnya menganggap kok PDIP arogan. Itu bisa dibalikkan tuh. Jangan musuh Jokowi, tapi pastikan bahwa di dalam PDIP sendiri ada kader yang namanya Puan Maharani itu. Ya, oke. Tapi ini kan dengan skenario berarti Ibu Megawati head to head dengan Pak Jokowi, begitu ya. Tapi tadi pagi kan ada ya, itu ya. Memang mesti ambil resiko itu kan di ujung orang juga berhitung pada akhirnya Ibu Mega harus head to head dengan Pak Jokowi. Nah sekarang yang terjadi Jokowi lebih dulu pasang taktik strategi itu diumpankan Airlangga di situ dan untuk memperlihatkan bahwa Jokowi masih punya akses pada Ganjar dengan Airlangga, tapi kemudian berubah pikiran bahwa akhirnya Jokowi merasa bahwa nggak ada kepastian juga apakah Ganjar itu bisa memenangkan pemilu. Kan tetap Pak Jokowi di awal menganggap nggak ada soal Ganjar dirampok dari dia ke Ibu Mega, tapi Mega akan masih pentingkan Jokowi. Ternyata Pak Jokowi menganggap bahwa udah saya final aja dengan Pak Prabowo kan gampangnya begitu kan. Jadi mestinya Ibu Mega udah pasang oposisi total aja pada Pak Jokowi itu. Jadi itu intinya sebetulnya. Ini kan cuma permainan psikologi. Nah oke. Nah, kalau gitu berarti kan ini aliansinya bagaimana nih? Karena kalau sekarang ini kan berarti ada 3 kubu nih ya, kubunya Pak Prabowo, kubu Anies Baswedan, dan kubu PDIP. Dan ironinya seperti saya sebut tadi, justru kalau sekarang PDIP yang paling lemah begitu di antara ketiga ini. Ya itu yang menandakan betapa satu siasat politik bisa memakan dirinya sendiri kan. Kan dasarnya begitu. Anies tentu stabil-stabil aja. Anies juga menganggap bahwa ya kayak sangat mungkin juga PDIP mengundang dia tuh. Jadi terjadilah blok baru itu kan. Karena kalau misalnya PDIP berhadapan langsung dengan Pak Jokowi, tentu PDIP juga akan menganggap bahwa Anies adalah kawan strategis atau kawan taktis minimal kan. Karena sama-sama beroposisi kan. Jadi saya mengusulkan bikin aja blok Prabowo yang hendak meneruskan program-program Pak Jokowi, walaupun sebetulnya kita tahu itu nanti juga akan dibatasi oleh APBN, tapi buat sementara Pak Jokowi tegak lurus dengan pikiran bahwa ya Pak Jokowi itu mesti diteruskan karena Pak Prabowo selalu mengatakan saya mengikuti dari dekat. Kan kita nggak bisa bantah tuh persepsi individual dari Pak Jokowi dari Pak Prabowo selama bersama Jokowi kan. Anies dianggap sebagai memusuhi Jokowi itu. Jadi kalau PDIP memusuhi Jokowi, pasti Anies akan bergabung dengan PDIP atau sebaliknya PDIP bergabung dengan Anies. Sehingga terjadi 2 blok. Blok perubahan dan blok yang masih ingin meneruskan. Jadi kira-kira itu. Jadi gampang buat publik melihat bahwa memang pada akhirnya Indonesia mengalami komplikasi, tapi komplikasi itu justru menguntungkan karena terjadi dua blok aja itu terjadi penyederhanaan secara alamiah atau tanda petik secara alamiah karena sebetulnya ini penyederhanaan karena soal taktis saja gitu. Jadi pemilu nanti hanya akan 2 itu ya, itu nyoblos perubahan atau nyoblos keberlanjutan kan gampang itu. Dan saya kira dengan kalau di bawah kepemimpinan Puan itu bisa bagi PDIP kalau melakukan itu bisa semacam rebranding ya bagi PDIP sendiri ya. Ya itu pasti itu dan dalam teori marketing rebranding itu bisa mengumpulkan kembali konsumennya itu kan itu intinya kan. Jadi sangat mungkin masih waktu masih panjang itu sampai November Bu Mega itu mengambil momentum baru rebranding. Nah, ini istilah yang paling enak nih rebranding aja dan sekaligus realignment mengatur ulang tuh. Tapi brandnya paling penting. Ganjar itu bukan lagi brand yang bisa dipasarkan. Sementara Puan perlahan-lahan masih naik tuh. Puan dengan diplomasinya masih ketemu AHY berupaya untuk sinyal. Jadi macam-macam masih bisa terjadi itu. Jadi kira-kira itu tuh. Jadi blocking baru itu masih bisa diubah mungkin dalam 2 minggu ke depan juga ada berita lain tuh. Ya, karena kalau kita petanya ya, kelihatannya agak berat ini ya. Kita mengharapkan Ibu Megawati menyatu dengan Pak Jokowi lagi. Karena dari 2 pihak saya kira ini ya Pak Jokowi tentu punya luka-luka lama yang sulit disembuhkan begitu. Ibu Megawati juga tetap menganggap bahwa Pak Jokowi itu ya nggak equal lah dengan beliau karena beliau adalah petugas partai kan begitu kan. Sementara kalau kita lihat Puan misalnya kan dia bisa lebih luas. Dia sudah bertemu dengan AHY begitu ya. Dan kita menduga-duga ini memang mungkin bukan putaran pertama, nanti putaran kedua mereka berharap menyatu. Kalau sekarang dengan posisi dulu mungkin Puan berharap kalau Anies kalah di putaran pertama dia akan bergabung pada Puan. Tapi sekarang petanya kelihatannya bukan Anies yang akan Anies yang akan masuk putaran kedua dan Ganjar yang tidak akan masuk. Jadi lebih baik kalau begitu PDIP ke
perubahan gitu ya logikanya ya, Bung Rocky ya. Betul, coba kalau kita lihat teorinya itu atau psikologi politiknya, semakin kubu Prabowo menguat, semakin kubu Anies juga berupaya untuk konsolidasi. Kan itu Ya. dasarnya kan. Karena Prabowo adalah cerminan dari kebijakan Pak Jokowi. Anies adalah cerminan dari anti Jokowi kan. Itu di benak publik udah terjadi begitu tuh. Bahkan anak SMA paham tentang keadaan semacam itu. Jadi yang akan tersingkir adalah pasti Megawati atau PDIP. Karena PDIP dianggap ya mau anti Jokowi, nggak suka pada Pak Jokowi sebagai putus partai, tapi mau menerima juga calon yang diselundupkan dalam tanda petik oleh Pak Jokowi, itu Ganjar. Kan itu mendua tuh. Jadi itu yang menyebabkan kenapa di dalam PDIP sendiri ada faksi-faksi itu, dan kecemasan saudara sekjen itu siapa namanya tuh si Hasto Kristianto. Hasto itu terlihat karena kalimatnya kan siksak terus kan. Nah dalam siksak itu orang lihat bahwa PDIP sedang cemas, dan kecemasan yang mengarah pada kebingungan, dan kebingungan yang mengarah pada kerusakan. Kan itu dasarnya. Makin lama psikologi terbaca. PDIP udah lunglai, dari lunglai lalu pingsan, dari pingsan lalu ya mesti diselamatkan melalui apa namanya tensinya mesti dihidupkan kembali itu. Nah, menghidupkan kembali orang yang lunglai itu harus ada oksigen segar. Nah, oksigen segar itu adalah Puan. Ya, Puan. Ini nanti jangan usah ngobrol-ngobrolin terus. Bukan, kita mau lihat keadaan rasional dari PDIP. Karena kimia PDIP itu adalah Puan yang bisa menyatukan semua kimia di PDIP yang berbeda-beda itu hanyalah Puan tuh. Ya, dan saya kira pas juga ya rebrand, karena Puan itu bagian dari perubahan gitu. Artinya ada perubahan ke kepemimpinan di PDIP. Kan begitu ya. Bisa dicari-cari lah justifikasinya ya. Itu kan baliho-baliho pun masih ada kan, tinggal ditipex aja jadi kepak saya perubahan. Kan gampang itu. Ya, oke. Ya, oke. Mari kita buktikan ya formula politik rebranding dari Anda untuk PDIP dan Puan Maharani ini ya. Ya, salam buat Mbak Puan tuh. Yes, tetap 0% lagi posisi. Ya, 0%. Oke, thank you. Oke.